Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Alfatan. Saya dari kelas 1 TPJ 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan arus kecepatan dan kepadatan dalam mata kuliah teknik lalu lintas. Hmm, belum. Ada yang aneh. Ya, baik, pas. Um, Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan arus kecepatan dan kepadatan. Dalam pengertiannya, dalam ilmu transportasi terdapat hubungan matematis antara arus lalu lintas, flow, kecepatan speed, dan kepadatan density kendaraan di suatu ruas jalan. Hubungan ini dikenal sebagai model arus kecepatan kepadatan, yang menggambarkan interaksi antara jumlah kendaraan, kecepatan rata-rata kendaraan, dan kepadatan kendaraan di jalan pada waktu tertentu. Lalu ini ada penjabaran pengertiannya. Yang pertama arus, flow atau dalam satuan itu Q, merupakan jumlah kendaraan yang melewati satu titik dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dalam kendaraan per jam atau vehicle per hour. Yang kedua ada kecepatan speed atau V, merupakan kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan. Biasanya dinyatakan dalam kilometer per jam atau kilometer per hour. Yang ketiga ada kepadatan density atau K, merupakan jumlah kendaraan per satuan panjang ruas jalan. Biasanya dinyatakan dalam kendaraan per kilometer atau vehicle per kilometer. Nah, rumus dasarnya yang ini ada eh, Q sama dengan K kali V. Yang artinya Q adalah arus lalu lintas atau flow, jumlah kendaraan per satuan waktu. K-nya sendiri adalah kepadatan, jumlah kendaraan per satuan panjang ruas jalan. V-nya adalah kecepatan rata-rata kendaraan. Contoh kasusnya, contoh kita misal memiliki data suatu ruas jalan, kecepatan kendaraan atau V-nya sama dengan 60 km per jam. Lalu kepadatan kendaraan di jalan itu 30 kendaraan per kilometer. Lalu dalam pernyataan yang diketahui ini dimasukin aja di substitusi aja ke rumus Q sama dengan K kali V. Q-nya tadi 30 kendaraan, K-nya tadi 30 kendaraan per kilometer dikali V-nya yaitu 60 kilometer per jam. Hasilnya 1.800 kendaraan per jam. Jadi arus lintas Q di jalan tersebut adalah 1.800 kendaraan per jam. Ini berarti ada 1.800 kendaraan yang melewati satu titik di jalan tersebut setiap jamnya pada kecepatan rata-rata 60 km per jam dan kepadatan 30 kendaraan per kilometer. Ini adalah contoh grafik hubungan dari arus kecepatan dan kepadatan. Jadi ini grafiknya yang atas itu V nyambung ke kecepatan. Maksudnya nyambung melintang ke kecepatan. Lalu kecepatan nyambung melintang ke padatan. Ya, seperti itu. Melintang manjang. Enggak, untuk model hubungan arus kecepatan dan kepadatan itu ada dua model, sebenarnya tiga, satu lagi underwood, tapi eh, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua model, yaitu yang pertama model Green Shield. Model ini adalah model yang paling awal dalam upaya mengamati perilaku lalu lintas. Green Shield yang merupakan studi pada jalan-jalan di luar kota Ohio, di mana kondisi lalu lintas memenuhi syarat karena tanpa gangguan dan bergerak secara bebas, atau steady state condition. Green Shield mendapatkan hasil bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan diasumsikan linear. Ini ada rumusnya, bisa dilihat model ini dijabarkan V sama dengan VF buka kurung 1 dikurang KJ per K tutup kurung, di mana VF adalah kecepatan bebas atau free flow speed, KJ adalah kepadatan kritis atau kepadatan jenuh, yaitu kepadatan maksimum saat arus mencapai nol, misalnya saat kemacetan total. Nah, K-nya sendiri itu ya kepadatan. Contoh kasusnya soal kita memiliki kecepatan bebas VF sama dengan 100 km per jam.
Terus kepadatan jenuhnya sama dengan 120 kendaraan per kilometer. Padatan kendaraan saat ini adalah 40 kendaraan per kilometer. Lalu dengan model Green Shield, hubungan antara kecepatan V dan kepadatan K adalah V sama dengan VF buka kurung 1 min K per KJ tutup kurung. Lalu substitusi nilai yang diketahui tadi, VF 100, K-nya itu 40, dan KJ-nya 120. Lalu lakukan perhitungan, hasilnya itu 66,67 kilometer per jam. Jadi pada kepadatan 40 kendaraan per kilometer, kecepatan rata-rata kendaraan adalah sekitar 66,67 kilometer per jam. Lalu yang kedua ada model Greenberg. Greenberg ini adalah model kedua yang mensurvei hubungan kecepatan dan kepadatan pada aliran lalu lintas pada terowongan dan menyimpulkan bahwa model nonlinear lebih tepat digunakan yakni fungsi logaritmik. Tamin 2000. Rumusnya yaitu V sama dengan V0 in buka kurung KJ per K. V-nya adalah kecepatan rata-rata kendaraan kilometer per jam. V0 adalah kecepatan rata-rata kendaraan saat kondisi kepadatan rendah atau konstan disebut juga sebagai kecepatan kritis. KJ adalah kepadatan jenuh maksimum kepadatan kendaraan yang dapat ditampung jalan dalam satuan kendaraan per kilometer. K adalah kepadatan kendaraan saat ini dalam kendaraan per kilometer. In adalah logaritma natural. Sebenarnya LN, iya benar LN, bukan M. Jadi ada contoh kasus, misal kita memiliki data sebagai berikut. Kepadatan kritis V0 sama dengan 40 km per jam. Kepadatan jenuhnya 150 km kendaraan per kilometer, K-nya 50 kendaraan per kilometer. Lalu disubstitusin aja sama rumus yang tadi. Jadi V sama dengan 40 logaritma natural, buka kurung 150 per 50, tutup kurung. Terus lakukan perhitungan, dapat hasilnya V sama dengan 40 logaritma natural kali 3, logaritma natural 3, V sama dengan 40 kali 1,0986, hasilnya 43,944 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata kendaraan pada pada kepadatan 50 kendaraan per kilometer adalah sekitar 43,94 km per jam. Sekian presentasi eh, dari saya tentang hubungan arus dan hubungan arus kecepatan dan kepadatan. Eh, Cukup saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.